sholat fardu itu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Lantas, bagaimana jika kita tidak mampu berdiri? Apakah kewajiban sholatnya akan gugur? Selamat datang di tutorial Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Islami persembahan dari channel media santri Mahaduna, Pondok Pesantren Mahadu Tolaba. Kali ini kita akan membahas as-sholatul ajz atau sholatnya orang yang tidak mampu berdiri. Pada dasarnya sholat fardu itu harus dilaksanakan dengan cara berdiri. Lantas bagaimana jika ada orang yang tidak mampu berdiri? Dalam hal ini, itu ada beberapa tahapan atau level sholatnya orang yang tidak mampu berdiri. Apabila dia telah kehilangan kemampuannya untuk berdiri, maka dia diperbolehkan sholatnya sambil berdiri dengan menggunakan alat bantu, seperti tongkat atau berdiri dengan memegang tembok. Kemudian kalau dia benar-benar tidak mampu berdiri, maka dia diperbolehkan sholatnya sambil duduk dengan cara apapun. Akan tetapi, duduk yang lebih utama adalah dengan duduk iftirosh, kemudian duduk tarobu, duduk tawarruk, duduk tamdid, bahkan dia diperbolehkan sholatnya sambil duduk di atas kursi. Sebenarnya, sholat sambil berdiri dan sholat sambil duduk, itu perbedaannya tidak terlalu signifikan. Yang membedakan itu adalah ketika ruku dan sujudnya. Ketika orang sholat sambil duduk, maka ketika ruku adalah dengan menundukkan kepalanya hingga sejajar dengan lututnya. Kemudian untuk sujudnya, apabila dia mampu untuk sujud, maka dia diwajibkan untuk sujud seperti pada umumnya. Kalau dia tidak mampu, maka cukup nanti menundukkan kepalanya lebih dalam daripada rukunya tadi. Nah, selesai sudah pembahasan kita sholatnya orang yang duduk. Nah, kemudian bagaimana ketika dia tidak mampu sholatnya sambil duduk? Maka dia diperbolehkan sholatnya sambil tidur miring ke kanan dengan menghadapkan wajah dan tubuhnya ke arah kiblat. Sedikit catatan, apabila dia menghadapkannya ke arah kiri, maka itu hukumnya makruh. Lah kemudian bagaimana ruku dan sujudnya? Ketika ruku, yakni adalah dengan menundukkan sedikit kepalanya. Kemudian untuk sujudnya adalah dengan menundukkan lebih dalam lagi kepalanya daripada rukunya tadi. Nah kemudian kalau dia benar-benar tidak mampu sholat dengan cara tidur miring, maka dia diperbolehkan sholatnya sambil tidur terlentang. Dalam hal ini yang wajib kita arahkan ke kiblat adalah telapak kaki dan wajah. Maka dari itu wajib hukumnya yakni meletakkan sesuatu di bawah kepala seperti bantal ataupun sejenisnya supaya wajahnya itu menghadapkan ke arah kiblat. Kemudian untuk rukuknya, yakni adalah dengan menundukkan kepalanya. Untuk sujudnya, yakni dengan menundukkan kepalanya lebih dalam lagi. Nah kemudian, kalau dia benar-benar tidak mampu untuk menundukkan kepala, maka nanti diikutkan dengan memakai isyarat mata, dengan mengedipkan mata. Lalu, bagaimana jika kita tidak mampu melaksanakan semua itu? Tetap kita diwajibkan melaksanakan sholat, yakni dengan cara isyarat. Intinya apa sih? Selama kita masih mempunyai akal yang sehat, kita tetap masih diwajibkan melaksanakan sholat dengan cara apapun. Demikian tutorial pada pertemuan kali ini. Jangan lupa terus support channel kami dengan cara
like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa pula share ke teman-teman kalian. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.